Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Barusan kita semua telah menyaksikan bersama-sama di mana di part 108 diceritakan bagaimana terkejutnya Song Kwe menyadari bahwa Bai Xiaochun adalah Bai Ho, dia yang sedang menyamar. Kemudian cerita juga dilanjutkan dengan perjalanan Bai Xiaochun untuk menuju ke rumahnya, ke sekte penangkal sungai. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita tonton bersama-sama. Segera setelah Bai Xiaochun melihat Nyonya Merah Debu, jantungnya mulai berdebar, dan dia merengut. Dari semua orang yang ia takuti di Wildlands, Nyonya Merah Debu berada di urutan teratas. Selanjutnya, berkat Raja Hantu Raksasa yang bermain mak comblang di antara mereka berdua, segalanya menjadi lebih rumit. Pada awalnya, dia menemukan semuanya menjadi sedikit menarik. Tapi setelah semua yang terjadi dengan Gongsun Waner, dan sesudahnya, masalah dengan Nyonya Merah Debu menjadi sakit kepala besar. Dia bahkan tidak yakin bagaimana dia harus bertindak di sekelilingnya. Di satu sisi, dia merasa harus menyerangnya. Bukannya dia cocok untuknya dalam pertempuran. Tetapi di sisi lain, dia merasa seperti dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan hal seperti itu. Aku mencoba untuk pergi, dan Zhou Zimo sebenarnya menghalangi jalanku. Reaksi awalnya adalah melarikan diri. Bahkan, begitu gagasan itu muncul di kepalanya, dia merasa mustahil untuk dihilangkan. Lebih cerdik, orang ini tidak baik. Dia mungkin di sini untuk mencoba menangkapmu. Mari kita rok di sekelilingnya. Dengan itu, dia berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Di dalam, Song Ke mencibir mengejek. Bagaimanapun, dia tahu tentang beberapa hal yang terjadi antara Nyonya Merah Debu dan Bai Xiaochun. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan bahkan melambat sedikit. Dia tidak ingin terlibat. Nyonya Merah Debu berdiri di atas gunung, menatap Bai Xiaochun dengan dingin, emosi kompleks di matanya. Dia tidak begitu yakin tentang bagaimana melihat hal-hal antara dirinya dan Bai Xiaochun daripada dia. Semua yang terjadi membuatnya merasa sangat bingung. Dia juga tahu bahwa dia seharusnya tidak datang ke sini. Namun, disinilah dia. Kemudian, dia melihat dia menatapnya dengan cemberut, dan api yang tak terlukiskan mulai menyala di dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak akan datang untuk berbicara dengannya. Sebaliknya, dia berbalik dan menuju ke arah yang berbeda. Kemarahannya meledak. Bai Xiaochun. Dia berteriak, suaranya bergema seperti gemuruh guntur. Sebagai tanggapan, Bai Xiaochun menggigil dan menambah kecepatan. Adapun Song Ke, dia mundur. Nyonya Merah Debu menjadi seberkas cahaya merah yang melesat dari gunung menuju Bai Xiaochun, kemarahan yang tak terlukiskan memenuhi dirinya saat dia bersiul di udara. Kemudian dia melambaikan jari telunjuk kanannya ke arah Bai Xiaochun, menyebabkan langit menjadi merah saat dia akan memenuhi daerah itu, mengunci semuanya. Bai Xiaochun mengerutkan kening, tetapi tidak melambat sedikit pun. Udara di sekitarnya hancur ketika kekuatan dewa turun, namun, itu tidak bisa melakukan apapun untuk menghalangi dia. Di masa lalu, itu akan mengharuskan dia untuk mengandalkan beberapa kemampuan surgawi untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia berada di lingkaran besar tahap Naschen Soul, dan sepenuhnya mampu bertarung dengan seseorang di Deva Realm awal. Bahkan, dia bahkan bisa bertarung dengan seseorang di alam Dewa Pertengahan jika dia menggunakan kemampuan surgawi yang paling kuat. Begitu Bai Xiaochun mengecam penghalang kekuatan Deva, mata Nyonya Merah Debu bersinar dengan cahaya dingin, dan dia melakukan gerakan mantra, menyebabkan kekuatan teknik jalan debu merah valetnya muncul. Itu adalah kemampuan surgawi yang sempurna, sihir rahasia hantu raksasa yang sebelumnya dia gunakan untuk menyegel Gongsun Waner. Seketika, versi miniatur dari Giant Ghost City muncul di sekitar Bai Xiaochun, menahan auranya dan bersiap untuk menyegelnya. Wajah Bai Xiaochun jatuh. Dia tahu bahwa teknik ajaib ini adalah kartu truf milik Nyonya Merah Debu, dan itu membutuhkan pemborosan umur panjang yang signifikan. Itu adalah sihir yang sangat kuat yang tidak akan bisa diakses oleh kebanyakan deva biasa. Kamu gila atau apalah, Zhou Zimo? Teriaknya dengan marah. Sebagai tanggapan, Nyonya Merah Debu menambah kecepatan. Ketika dia mendekat, tangannya melintas dengan gerakan mantra, menyebabkan kekuatan penyegelan Red Dust Valet Rod tumbuh lebih kuat. Suara gemuruh terdengar ketika gaya gravitasi yang sangat besar muncul di sekelilingnya. Yang benar adalah bahwa dia sama sekali tidak berkeinginan untuk berurusan dengan Nyonya Merah Debu. Kamu pikir apa yang akan kamu capai, Zhou Zimo? Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu atau semacamnya? Bahkan ketika gaya gravitasi mencengkeramnya, dia berputar di tempat dan mulai tumbuh lebih besar. Pada saat yang sama, batu yang tak terhitung mulai terbang ke arahnya saat ia berubah menjadi golem batu. Itu tidak lain adalah Living Mountain Incantation.
Dia mulai bergerak, kekuatan tubuh dagingnya meledak. Ini adalah lingkaran besar dari tulang kematian, yang melampaui tahap Naschen Soul, dan mirip dengan Deva. Begitu dia menyerang ilusi Red Dust Valet Rod, itu hancur, sepenuhnya dihancurkan oleh kekuatan tubuh kedagingannya. Kamu berutang penjelasan padaku, Bai Xiaochun. Zhou Zimo berteriak. Tidak berhenti bahkan untuk sesaat, dia melakukan gerakan mantra dan meludahkan seteguk darah, yang berubah menjadi 10 tombak berwarna darah. Kemudian, 10 tombak menjadi garis-garis cahaya merah yang berputar-putar di udara dengan kecepatan tinggi menuju Bai Xiaochun. Melihat situasi berbahaya menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas. Dia melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan batu-batu di sekitarnya meledak keluar, dan kemudian mempercepat untuk memenuhi 10 tombak merah darah. Begitu mereka bertemu, ledakan menggema keluar, dan tombak dikirim berputar ke samping. Bai Xiaochun sekarang berada di tempat terbuka, dan bukannya melarikan diri, dia kabur bergerak, menembak langsung ke arah Nyonya Merah Debu, tangan mengepal dalam kepalan. Bisakah kamu tidak mundur? Dia berteriak ketika pukulan tinjunya mendarat. Sebuah ledakan terdengar ketika Nyonya Merah Debu didorong mundur beberapa langkah. Ketika dia berhenti, ekspresinya terlihat lebih kompleks dari sebelumnya. Kemajuan Bai Xiaochun mengejutkan, meskipun dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh sekarang, jelas bahwa Bai Xiaochun juga tidak. Kompleksitas emosinya semakin dalam ketika dia ingat sesuatu yang penting. Mata seperti Phoenix memancarkan amarah, dia menatapnya dan dengan dingin berkata, aku tidak membalik. Kita bertunangan, ingat, ayah saya yang mengaturnya. Mungkin Anda bisa bangun dan pergi, tetapi apa yang harus saya lakukan? Dan apa yang ayahku lakukan? Lihat dirimu. Saya bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Anda, dan Anda bangkit dan berlari. Apakah Anda seorang pria, Bai Xiaochun? Sakit kepala Bai Xiaochun bertambah intens saat dia bergegas untuk memberikan penjelasan. Dengar, Zimo. Kau gadis yang cantik dan luar biasa. Anda pasti dapat menemukan mitra Daois lain yang lebih baik dari saya. Dan untuk raksasa-raksasa hantu ini semua hanya kesalahpahaman. Orang tua itu pasti akan mengerti dengar aku tidak melarikan diri darimu, aku hanya terburu-buru untuk pulang. Oh, dan ya, aku pasti laki-laki. Saya. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Nyonya Merah Debu meledak lagi. Bai Xiaochun, apakah Anda benar-benar tidak mengerti? Atau hanya berpura-pura menjadi tebal? Baik, semua orang di Ark Emperor Dinasti berpikir bahwa mitra Daoisku adalah muridmu, Bai Hao. Dan itu berarti mereka berpikir aku seorang permaisuri. Semua orang memperhatikan saya. Apa yang kamu ingin aku lakukan, menikahi muridmu? Nyonya Merah Debu sangat marah, dan karenanya, teriakannya bergema sangat keras ke segala arah. Tidak jauh dari situ, Song Ke memperhatikan mereka berdua bertarung. Meskipun dia telah menyadari bahwa Bai Xiaochun kuat, untuk melihatnya dengan matanya sendiri membuatnya terguncang. Dan kemudian dia mendengar apa yang dikatakan Nyonya Merah Debu, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia bahkan mulai sedikit bersemangat. Bai Xiaochun, Bai Xiaochun. Kamu sudah mengalami ini sejak lama. Dengan itu, dia hanya berdiri di sana, menonton kembang api. Sementara itu, Bai Xiaochun berdiri di sana, merasa sedikit terkejut. Yang benar adalah dia tidak terlalu memikirkan masalah yang baru saja diangkat Nyonya Merah Debu. Dan semua yang baru saja dikatakannya masuk akal, membuatnya merasa lebih canggung. Zimo, aku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nyonya Merah Debu menjentikkan lengan bajunya, mengertakkan giginya, dan berkata, kamu tinggal di sini di Willens dan memegang tanganku dalam pernikahan, atau kamu memberiku penjelasan yang bagus. Merasa sangat salah, dan sangat malu, Bai Xiaochun segera berusaha menenangkannya. Zimo, tenang saja. Aku bersumpah akan kembali. Sungguh, jangan khawatir. Saya pasti akan kembali. Khawatir bahwa dia mungkin tidak percaya padanya, dia memukul dadanya dengan keras untuk menekankan kata-katanya. Namun, kata-katanya dan gerakannya tampak agak terlalu berlebihan. Nyonya Red Dust segera menyadari bahwa dia baru saja mengadakan pertunjukan, dan itu menyebabkan kemarahan di dalam hatinya terlepas dari kendali. Bai Xiaochun, katanya dengan gigi terkatup. Kemudian dia meledak bergerak melepaskan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk menyerangnya. Kehendak Deva menyebar ke daerah itu, menyebabkan Song Ke terkesiap dan mundur lebih jauh. Bai Xiaochun menjerit saat dia mundur. Pada kesempatan lain, dia akan melawan, tetapi saat ini dia sebenarnya merasa sangat bersalah, dan tidak bisa membalas. Yang bisa dia lakukan adalah menghindar ke kiri dan ke kanan dan membuang beberapa penjelasan lagi. Zimo, kamu perlu mendengarkan aku. Aku akan kembali, sungguh. Kamu harus percaya padaku. Tidak ada penjelasan dari pihak Bai Xiaochun yang bisa menyelesaikan situasi. Nyonya Merah Debu menolak untuk percaya apapun yang dikatakannya. Saat dia menyerang dan dia menghindar, mereka semakin dekat ke gunung yang jauh. Song Ke memperhatikan mereka pergi, hatinya bergetar ketakutan dan kegembiraan. Melihat Bai Xiaochun dalam keadaan sulit seperti ini secara signifikan mengurangi beberapa rasa frustrasi dan penghinaan yang telah membara di sana.
Meskipun dia tertarik untuk semakin dekat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, Nyonya Merah Debu mengamuk dan dia adalah dewa. Song Ke tahu bahwa basis budidayanya sendiri tidak cukup tinggi untuk mendekat dengan aman, oleh karena itu, setelah ragu-ragu sejenak ia memutuskan untuk tetap tinggal. Tak lama, Bai Xiaochun dan Nyonya Merah Debu menghilang ke pegunungan. Hamparan gunung tertentu ditutupi dengan hutan yang rimbun. Saat ini, booming terdengar di hutan, serta kilatan cahaya merah terang saat Bai Xiaochun melarikan diri dari pell-mell. Setiap sinar cahaya merah yang diluncurkan Nyonya Merah Debu cukup kuat untuk melukai seorang pembudidaya biasa di lingkaran besar tahap Naschen Soul. Tapi Bai Xiaochun memiliki kekuatan tubuh yang luar biasa. Oleh karena itu, serangan yang menimpanya tidak banyak membantu selain menghancurkan bagian pakaiannya. Tak lama, dia tampak sangat basah kuyup. Jangan seperti ini, Zimo. Dia menangis dengan cemas. Melihat bahwa tidak ada yang dia lakukan memiliki efek apapun, dia mendengus dingin dan kemudian mengeluarkan darah lebih ajaib, memanggil sejumlah tombak yang dia kirim terbang ke arahnya. Saat tombak terbang di udara, mereka saling bertautan, menciptakan sesuatu seperti jaring darah. Terkejut, Bai Xiaochun melarikan diri dengan kecepatan tinggi, bahaya telah menekan rasa bersalah yang dia rasakan, dan amarahnya mulai membara. Pada titik inilah Nyonya Merah Debu melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan banyak tombak darah melaju cepat ke arahnya. Marah, Bai Xiaochun melepaskan serangan tinju dengan tangan kanannya, menyebabkan badai muncul dan menghancurkan lebih dari setengah tombak. Namun, sebagian berhasil melewati dan menabraknya. Sambil bergetar secara fisik, ia mundur beberapa langkah. Meskipun dia tidak terluka serius, pakaiannya tidak tahan dengan gaya itu, dan sebagian besar dihancurkan. Beberapa tombak darah bahkan menusuk ke dalam tasnya. Ledakan bisa terdengar ketika tasnya dipegang terbuka, memungkinkan benda yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam. Ada api multiwarna, pagoda penimbunan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan kotak-kotak obat jiwa, ditambah berbagai botol obat pil tungku pil obat, medali perintah, dan sejumlah item ajaib lainnya. Secara keseluruhan, ada puluhan ribu item. Ini konyol, Zhou Zimo. Melambaikan lengan bajunya dengan marah, dia mulai menarik kembali semua barang yang jatuh dari tasnya. Nyonya Merah Debu tampaknya hampir kehabisan napas. Dia tahu bahwa dia sudah terlalu jauh, tetapi terlalu kurus. Tetapi untuk mendengar Bai Xiaochun menghina dia seperti yang dia miliki, dan memikirkan semua kepahitan hari-hari terakhirnya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk tenang. Apakah semua barang jelek itu penting bagimu? Mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya pada beberapa item lain yang belum dikumpulkannya. Seketika, beberapa pil obat yang lebih lemah meledak. Pil obatku. Dia berteriak dengan marah, menggertakkan giginya. Kamu, melihatnya bereaksi dengan cara ini persis seperti yang diinginkan Nyonya Merah Debu. Tanpa menaruh banyak perhatian, dia mengulurkan tangan dan mengambil pil obat merah muda acak. Mengingat dia tidak memiliki keterampilan dalam dao pengobatan, dia tidak tahu apa jenis pil itu. Namun, Bai Xiaochun segera mengenalinya, dan itu menyebabkan matanya melebar. Terengah-engah, dan tidak punya waktu untuk khawatir tentang pil obat yang baru saja dihancurkan, ia segera berteriak, suaranya naik beberapa oktav melewati normal. Zimo, Anda harus sangat hati-hati. Jangan hancurkan pil itu. Jika Anda melakukannya, sesuatu yang sangat buruk bisa terjadi. Air mata mengancam keluar dari mata Bai Xiaochun. Lagi pula pil yang diambil oleh Nyonya Merah Debu itu tidak lain adalah pil afrodisiak. Bai Xiaochun telah menggunakan persediaan pil afrodisiak selama waktunya di Willlands, dan tidak banyak yang tersisa. Namun, entah bagaimana, Nyonya Merah Debu berhasil meraih salah satu dari mereka. Itu adalah pil yang sangat lemah, tekanan sekecil apapun akan menyebabkannya meledak, mengirimkan kabut merah muda yang akan memengaruhi apapun yang disentuhnya. Itu adalah fakta yang sangat disadari Bai Xiaochun. Berdasarkan pengalamannya di penjara Willlands, dia tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa menolak kekuatan itu. Seketika, jantungnya mulai berdebar. Nyonya Merah Debu terkejut dengan reaksinya, dan kata-katanya. Melihat ke bawah, dia melihat apa yang tampaknya tidak lebih dari pil obat biasa. Saat Nyonya Merah Debu melihat ke bawah, Bai Xiaochun dengan cemas membuka mata ketiga. Ketika kekuatan Heavenspan Dharma Ain-nya meletus, dia segera menggunakannya untuk merebut kendali gerakan Nyonya Merah Debu. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat ke depan, menggunakan semua kekuatan basis kultivasi dan tubuh kedagingannya. Dalam sekejap mata, dia tepat di depan Nyonya Merah Debu, menjangkau untuk mengambil pil afrodisiak. Namun, sinar menembus mata Nyonya Merah Debu saat ia menyelinap keluar dari kendali mata Dharma Heavenspan-nya. Melihat Bai Xiaochun sedang mencoba untuk mengambil pil, Nyonya Merah Debu segera mulai menarik tangannya kembali. Namun, pada saat itulah kedua tangan mereka bertabrakan. Tidak, Bai Xiaochun menjerit. Dia sudah terlambat untuk menarik kembali tangannya sendiri, dan ketika dia melihatnya menabrak Nyonya Merah Debu, matanya melebar, dan pikirannya mulai berputar. Adapun pil afrodisiak itu meledak terbuka. Aku sudah selesai. Kaput, dia meratap dalam hati saat dia mundur ke belakang.
Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa menghindari kabut merah muda yang menyebar untuk membungkus dirinya dan Nyonya Merah Debu. Kepahitan memenuhi hatinya, tetapi jeritan apapun tidak dapat melakukan apapun tentang apa yang terjadi. Bahkan, sesaat kemudian, dia mulai terengah-engah, adapun Nyonya Merah Debu, wajahnya jatuh, dia tidak yakin pil obat apa yang telah dia pegang, dan melakukan segala yang dia bisa untuk menghindari menghirup kabut merah muda. Namun, ada beberapa properti aneh pada kabut yang memungkinkannya diserap melalui kulit. Segera, siram menutupi wajahnya. Dia mulai terengah-engah, dan matanya terbuka lebar, mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia tiba-tiba teringat kembali pada hal-hal yang telah dilakukan Bai Xiaochun di tembok besar. Pil apa itu? Pekiknya, segera mundur. Namun, ketika dia bergerak, dia mulai bergetar, dia berada di pusat ledakan pil, dan kabut langsung terserap melalui telapak tangannya. Dia tiba-tiba terhuyung-huyung di tempat ketika kabut terus menyebar, menyelimutinya, menyebabkan pikirannya berputar. Pada saat yang sama, panas yang tak terkendali muncul dalam dirinya. Bai Xiaochun juga berada di kabut, terengah-engah, berjuang melawan efeknya. Tas pegangannya tidak mengandung obat penawar pil afrodisiak, tetapi ia memang memiliki beberapa pil netralisasi spektrum luas. Sayangnya, tas pegangnya meledak dan dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan semuanya kembali. Terbang ke tepi kabut, ia mulai mencari pil obat khusus dengan panik. Sayangnya, pil afrodisiak terlalu kuat. Gelombang pusing menghantamnya, bersama dengan panas yang kuat di dalam tubuhnya. Dia sudah setengah jalan dari kabut sekarang, dan bisa melihat pil netralisasi di semak-semak terdekat. Namun, saat itulah tangan mengulurkan tangan dan meraih pakaiannya yang compang camping. Beberapa saat sebelumnya, tangan itu seputih batu giok, tapi sekarang memerah karena panas. Bahkan ketika Bai Xiaochun menjerit tangan menyeretnya kembali ke kabut. Tidak, jangan merobek pakaianku. Ini pertama kalinya aku. Lebih lembut. Sakit. Jeritan yang mengangkat rambut keluar dari bibir Bai Xiaochun, seolah-olah dia sedang mengalami krisis yang paling berbahaya. Waktu berlalu. Kabut merah muda berlangsung selama beberapa jam. Ketika akhirnya mulai menghilang, orang pertama yang terlihat adalah Nyonya Merah Debu. Wajahnya memerah, dan sedikit kerutan terlihat di wajahnya. Dia tampak aneh, dengan emosi campur aduk di matanya. Setelah beberapa saat, dia melihat dari balik bahunya ke kabut merah muda yang memudar, dan kemudian menghentakkan kakinya. Itu mendorong sedikit desis tentang apa yang mungkin merupakan rasa sakit untuk keluar dari bibirnya. Kemudian, tampak agak malu, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Nilai sebuah tongkat dupa berlalu, di mana kabut menghilang sepenuhnya, mengungkapkan pemandangan kekacauan total. Bai Xiaochun berbaring bersandar di batang pohon, menatap lesu ke langit, wajahnya sesekali berkedut. Sangat kasar, dia bergumam, berharap dia bisa menangis, tetapi tidak menemukan air mata untuk melakukannya. Sesaat berlalu, dan dia mulai mengumpulkan pakaiannya. Dia pasti melakukan itu dengan sengaja. Nah, itulah yang saya dapatkan karena menjadi luar biasa. Aku tidak percaya aku benar-benar membangunkan binatang buas di dalam dirinya. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan menggunakan pil afrodisiak terhadap saya. Pada titik ini dalam kepahitannya, dia akhirnya mulai merasa sedikit senang dengan dirinya sendiri. Kemudian dia memikirkan adegan mempesona yang baru saja dimainkan, dan hatinya benar-benar mulai berdetak sedikit lebih cepat. Terserahlah. Saya kira itu harus dihitung sebagai penjelasan yang diminta Zhou Zimo. Sambil menghela nafas, dia mulai mengumpulkan semua barang-barangnya yang berserakan dari hutan di sekitarnya. Kemudian dia mengambil jubah baru dari tasnya yang dipegang, dan pergi. Pil afrodisiak itu benar-benar terlalu berbahaya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pil afrodisiak yang dia sendiri ciptakan. Biasanya, dia memberi pil kepada orang lain untuk dikonsumsi, tetapi setelah melakukannya sendiri, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya itu. Pada saat yang sama, kekagumannya pada Zhou Yixing tumbuh. Saya kira Yixing lebih tangguh daripada saya di bidang ini. Meskipun mengonsumsi banyak pil saat itu, dia masih mengendalikan dirinya ketika aku meletakkan binatang buas itu di depannya. Setelah terbang keluar dari hutan, ia melacak Song Ke, yang telah menunggu di dekatnya. Ketika Song Ke melihat muka memerah, dan ekspresi masam yang dia kenakan, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tentu saja, dia tahu itu pasti ada hubungannya dengan Nyonya Merah Debu. Dan berdasarkan cara Bai Xiaochun melihat, sepertinya tidak ada hal baik yang terjadi padanya. Dan dengan demikian Bai Xiaochun dan Song Ke terbang melalui pegunungan, semakin dekat dengan Detmire. Setengah bulan berlalu, dan mereka berada di tempat yang sangat terpencil. Meskipun mereka melihat kultivator jiwa sesekali, fluktuasi basis kultivasi hanya bergulir dari mereka menyebabkan orang seperti itu segera melarikan diri. Hanya ada beberapa suku buas, yang segera turun untuk memberikan penghormatan ketika mereka melihat Bai Xiaochun dan Song Ke terbang di udara. Daerah perbatasan terpencil ini sebenarnya merupakan tempat asal kebanyakan suku liar. Song Ke bahkan melihat beberapa suku yang jelas-jelas bersifat matriarkal.
Para wanita dari suku itu sangat ganas dan perkasa, dan juga besar secara fisik. Ini adalah pertama kalinya Songke berada di tempat seperti itu dan melihat hal-hal seperti ini, dan pandangannya sering melekat pada hal-hal menakjubkan yang dilihatnya. Adapun orang-orang liar, mereka melihat Bai Xiaochun dan Songke hampir seperti dewa. Tak lama, Songke menyadari bahwa Bai Xiaochun tampaknya hilang dalam linglung sebagian besar waktu. Dalam keingintahuannya, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Jelas, hanya Bai Xiaochun yang kembali dari pertarungan dengan Nyonya Merah Debu. Jangan bilang dia benar-benar membunuhnya. Pikiran itu mengejutkannya dengan rasa takut, tetapi dia tidak berani mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah lebih waspada jika ada akibatnya. Dan dengan demikian mereka melanjutkan perjalanan, Bai Xiaochun dengan linglung, dan Songke dalam siaga penuh. Pada satu titik ketika mereka kira-kira 4 atau 5 hari jauhnya dari Detmire, Bai Xiaochun tiba-tiba berhenti di tempat. Kemudian, ekspresinya yang kosong berubah menjadi ekspresi penasaran saat dia memandang ke arah suku buas yang terletak di kaki gunung terdekat. Itu adalah suku kecil, matriarkal. Apakah itu datang ke para pejuang di suku, atau orang-orang penting lainnya, mereka semua adalah wanita. Para lelaki itu tampak lemah, dan tampaknya hanya dipelihara untuk tujuan reproduksi. Suku itu juga tidak terlalu padat. Ada kurang dari 100 anggota, 90% di antaranya adalah perempuan. Para lelaki itu semua tampak kurus dan lemah. Meskipun mereka bertulang besar seperti kebanyakan orang biadab, mereka tampak lesu dan letih. Sebagian besar dari mereka berkumpul di satu lokasi di tanah kesukuan, tempat mereka berbaring dengan tenang, sesekali mengobrol satu sama lain. Agak jauh dari mereka ada setumpuk bal jerami. Bersandar di hadapan mereka adalah seorang pria yang jelas-jelas bukan orang biadab. Dia lebih terlihat seperti seorang penanam jiwa. Namun, dia mengenakan rok rumput, dan sangat lemah, sedikit lebih dari kulit dan tulang. Dia jelas tidak mandi dalam beberapa waktu, dan berbaring di sana menatap langit dengan mata lesu, tampaknya pasrah pada nasibnya. Begitu Bai Xiaochun melihatnya, rahangnya jatuh. Kuir, apakah ada sesuatu yang akrab dengan auranya? Terkejut, Songke mengirim indera surgawi untuk memeriksa, setelah itu matanya melebar. Master God Diviner atau Zhan Zuanzi. Songke tersentak dalam keraguan. Meskipun Bai Xiaochun telah meminta Bai Hao untuk membantu melacak pembudidaya Heavenspan lain yang telah diteleportasi ke Willlands, kenyataannya adalah bahwa Bai Hao baru saja berhasil sebagai kaisar neraka, dan tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan sungai Underworld. Melacak semua kultivator itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dia lakukan dalam waktu singkat. Ini benar-benar Tuan Dewa Diviner, kata Bai Xiaochun, tersenyum. Dia segera terbang ke suku, diikuti oleh Songke. Dalam beberapa saat mereka berada di udara di atas suku. Tentu saja, orang-orang liar itu segera menjadi gila. Mereka semua bergegas menawarkan penghormatan seolah-olah kepada para dewa, termasuk banyak perempuan gagah dan agak jelek. Itu adalah suku yang menarik dan unik, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Bai Xiaochun untuk mengidentifikasi satu perempuan biadab sebagai pemimpin. Berdasarkan fluktuasi yang bergulir darinya, dia sebanding dengan tahap formasi inti. Ketika mata guru Dewa Diviner yang sebelumnya lesu datang untuk beristirahat pada Bai Xiaochun dan Songke, sebuah getaran melandanya, dan matanya melebar. Tampaknya khawatir bahwa dia mungkin berhalusinasi atau bermimpi, dia menggosok matanya, lalu melihat ke belakang. Pada saat itu, dia melompat berdiri. Songke, Bai Xiaochun. Suaranya bergetar, dan dia jelas terlalu bersemangat untuk mengendalikan diri. Air mata mulai mengalir di pipinya ketika dia berteriak dengan suara serak. Selamatkan aku! Selamatkan aku! Orang-orang liar terkejut, dan Bai Xiaochun senang. Melambaikan tangannya, dia menyebabkan Tuan Dewa Diviner atau Zhan Zuanzi terbang ke udara. Adapun orang-orang liar, mereka gemetar dalam penghormatan, dan tidak berani melakukan apapun untuk menghalangi dia. Kamu akhirnya di sini. Aku hampir menjadi gila. Surga, apakah ini benar-benar terjadi? Saya meramalkan beberapa waktu lalu bahwa orang-orang akan datang untuk menyelamatkan saya sudah menunggu bertahun-tahun. Saya pikir saya tidak akan bisa bertahan sampai Anda tiba di sini, lebih banyak air mata kegembiraan mengalir di mata guru Dewa Diviner saat dia mengobrol. Dari dekat, adalah mungkin untuk melihat betapa menakutkannya ia telah menjadi, ke titik di mana tulang terlihat di mana-mana di bawah kulitnya. Bai Xiaochun sangat terguncang oleh kondisi di mana Dewa-Dewa Diviner atau Zhan Zuanzi berada. Adapun Songke, mengingat bahwa ia dan Tuan Dewa Diviner atau Zhan Zuanzi sama-sama dari divisi aliran darah, wajahnya menjadi sangat suram. Kemudian dia berbalik ke arah orang-orang liar, dan sepertinya akan mengambil tindakan, ketika Tuan Dewa Diviner atau Zhan Zuanzi buru-buru menghalanginya. Biarkan mereka. Banyak dari mereka adalah darah saya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Tuan Dewa Diviner atau Zhan Zuanzi telah diteleportasi ke Willlands, dia telah sangat terluka sehingga basis kultivasinya telah turun ke tingkat kondensasi Qi. Kemudian suku matriarkal ini menangkapnya, dan sang pemimpin memberikan mantra pembatas padanya, sehingga basis kultivasinya tidak mungkin pulih.
Selanjutnya, karena dia adalah seorang kultivator, mereka memandangnya dengan sangat penting, dan menjadikannya budak reproduksi suku. Dia telah bekerja sangat keras dalam pekerjaannya sehingga perlahan-lahan dia dikosongkan dan terdorong oleh keputusasaan. Itu diperburuk oleh fakta bahwa para wanita buas itu sangat jelek, dan sangat kasar. Pada saat yang sama, orang-orang biadab itu sangat iri padanya. Master God Diviner mengalami kesulitan untuk tidak runtuh secara mental. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah meramalkan bahwa seseorang akan datang dan menyelamatkannya, dia mungkin telah bunuh diri. Dan akhirnya di sini pada hari ini dia melihat Bai Xiaochun dan Song Ke lagi, keduanya jelas jauh lebih baik daripada dia. Rahang Song Ke merosot sebagai jawaban atas apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Dewa Diviner, dan segera perasaan simpati muncul dalam dirinya. Adapun Bai Xiaochun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan Tuan Dewa Diviner, dia tidak memiliki yang sangat buruk sama sekali. Ketika tiba saatnya untuk dipaksakan, tidak ada yang bisa menandingi apa yang telah ditangani oleh Dewa-Dewa Diviner. Saya mengerti Tuan Snort-Snort, kata Bai Xiaochun. Sambil mendesah dengan belas kasih, dia menggenggam bahu kurus Tuan Dewa Diviner. Dan inilah akhir dari part 109. Di mana Bai Xiaochun sedang menuju dalam perjalanan ke arah sekte penangkal sungai, sekte yang telah didirikan oleh Bai Xiaochun dan dipimpin oleh Bai Xiaochun. Akan tetapi dia dicegat oleh istrinya yang bernama Zhu Zimo, dan pada akhirnya Zhu Zimo mengeluarkan pil halusinasi afrodisiak. Karena mengetahui bahwa Bai Xiaochun adalah orang yang pemalu, dengan pil afrodisiak, Zhu Zimo berhasil merangsang Bai Xiaochun dan menyerahkan keperjakaannya kepada Zhu Zimo. Inilah kali pertama Bai Xiaochun bercinta dengan seorang perempuan. Dan yang berhasil pertama kali merebut keperjakaan Bai Xiaochun, dia adalah Zhu Zimo atau yang dikenal dengan Nyonya Merah Debu. Dan di scene terakhir diperlihatkan ketika Bai Xiaochun berjalan untuk perjalanan pulang, dia bertemu dengan Zhan Xuanzi atau Dewa Diviner, atau bisa disebut dengan Master Peramal. Dan biasanya Bai Xiaochun menyebut dia Tuan Snot-Not. Dan itulah akhir cerita Bai Xiaochun di season yang ketiga ini, dan akan dilanjutkan di season yang keempat. Terima kasih.